Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku.
buat kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan segala pertolongan Tuhan yang sudah
firman Allah. Jika pada pagi hari ini kami mendengar firman, Engkau tolong kami sekalian beri hikmat atau beri kemampuan kepada kami, untuk kami dapat mengerti seluruh firman yang akan kami dengar, yang akan disampaikan bagi kami. Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini, di rumah masing-masing, atau dimanapun jemaat Tuhan berada. Kiranya kebenaran ini boleh menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan kita akan lihat bersama-sama, nanti saya akan bacakan untuk kita sekalian. Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat yang ke-10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bersabar dalam setiap keadaan. Bersabar dalam setiap keadaan. Saya percaya saudara-saudara, setiap kita pasti memiliki masalah. Apalagi dalam hari-hari ini kita sedang menghadapi COVID-19, dan saya percaya di mana-mana orang mengeluh, orang bercerita, orang menyampaikan masalah pergumulan yang sedang dihadapi. Belum lagi saudara-saudara, ada banyak usaha yang ditutup oleh karena COVID-19 ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana cara kita menghadapi masalah yang ada. Yang pertama, saudara-saudara, bersabarlah seperti petani yang sedang menantikan hasil panennya. Kebenaran ini saudara-saudara bisa saudara lihat di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saudara yang terkasih, proses seorang petani jika ia ingin berhasil bukanlah hal yang gampang, saudara-saudara. Dia harus menyediakan lahan. Lalu kemudian saudara-saudara, dia harus menyediakan bedeng
lalu kemudian menyemai atau menanam apa yang hendak dia tanam. Lalu kemudian setelah semaian itu tumbuh dan menjadi agak besar, lalu kemudian dia memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Belum lagi saudara-saudara, dia menyiram benih itu atau tanaman itu, memberi pupuk dan menyiangi, menunggu tanaman itu menjadi besar, bahkan sampai bisa dipanen. Saudara, proses ini bukanlah hal yang gampang. Untuk menunggu hasil panen dari apa yang dia tanam itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan proses yang cukup panjang. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini kita mesti bersabar menunggu sampai tanaman yang ditanam itu menghasilkan buah. Kalau saudara melihat di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-27, saudara-saudara, kita melihat bagaimana ketika Yosua yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, saudara-saudara, untuk merubuhkan tembok Yeriko. Hari pertama mereka mengelilingi tembok itu. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Sampai hari yang ke-7, mereka mengelilingi tembok itu 7 kali. Dan selanjutnya saudara-saudara, baru tembok itu rubuh. Ini juga membutuhkan waktu. Saudara, bukan hal yang gampang. Zaman itu tidak ada bom, zaman itu tidak ada senjata, tetapi mereka dengan doa, dengan kesungguhan hati dan meminta kepada Allah, mujizat terjadi. Tembok Yeriko dirubuhkan. Membutuhkan satu kesabaran. Contoh yang kedua, saudara-saudara, kita melihat bagaimana kisah Abraham menunggu kelahiran anaknya. Bukanlah pekerjaan yang gampang, saudara-saudara. Tuhan memang sudah memberikan janji kepada Abraham dan istrinya. Tetapi ketika mereka menunggu dan menunggu, mana janji Allah? Tetapi kemudian saudara-saudara, ketika Abraham berumur 100 tahun, istrinya berumur 90 tahun, semenjak mereka menikah, hampir 25 tahun mereka menunggu keturunan baru. Tuhan kabulkan, Tuhan berikan keturunan kepada mereka. Ini juga sebuah proses. Dengan kata lain apa, saudara-saudara? Tuhan mau supaya kita belajar dari seorang petani. Tuhan mau supaya kita belajar bagaimana bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk merubuhkan tembok Yeriko. Kita juga diajar oleh Tuhan supaya kita belajar juga dari Abraham. Dengan kata lain, saudara-saudara, dari seluruh kebenaran ini, apa yang kita belajar? Ketaatan, kesungguhan, kesetiaan dan kesabaran selalu mendatangkan hasil yang maksimal dan berbuah manis. Itu sebabnya saudara-saudara, kita perlu bersabar. Yang kedua saudara-saudara, kita tidak belajar menjadi orang yang sabar jika semuanya lancar. Tetapi kita akan belajar sabar ketika ada hambatan. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara.
Kita tidak belajar menjadi orang yang sabar jika semuanya lancar. Tetapi kita akan belajar sabar ketika ada hambatan. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Banyak orang ingin belajar menjadi orang yang sabar dan setia. Tetapi kita seringkali lupa, saudara-saudara, bahwa kesetiaan kepada Tuhan terasah ketika hidup kita sedang susah. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara. Banyak orang ingin belajar menjadi orang yang sabar dan setia, tetapi kita seringkali lupa bahwa kesetiaan kepada Tuhan terasa ketika kita sedang susah. Kita harus ingat bahwa ketika masalah muncul di dalam hidup kita, masalah tersebut tidak dibiarkan Tuhan masuk untuk menghancurkan hidup kita, melainkan saudara-saudara untuk mendidik kita. Saudara ingat dengan kisah Yusuf, ya, kisah Yunus, saudara-saudara, ya. Ketika ia sedang berada di perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Sudah pasti perut ikan itu bukanlah tempat yang enak, ya, dan untuk hidup. Tetapi ternyata perut ikan adalah tempat yang baik untuk Yunus belajar. Ya. Perut ikan adalah tempat yang baik untuk Yunus introspeksi. Perut ikan adalah tempat yang baik untuk Yunus berdoa. Sementara menunggu Tuhan menolongnya dari masalah. Memang saudara-saudara, pilihan ada di tangan kita. Untuk itu tetaplah bersabar dan berdoa menunggu berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, teruslah lakukan yang terbaik sambil melangkah dengan setia di dalam iman. Yunus berubah. Yunus bertobat. Yunus menyerahkan hidupnya kepada Allah ketika dia sedang berada di perut ikan. Sebetulnya Tuhan sudah mengatakan kepada dia atau sudah menyampaikan kebenaran kepada dia bahwa engkau harus pergi ke Niniwe. Tetapi justru saudara, dia bukan pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke tempat yang lain. Akhirnya apa? Penderitaanlah yang dia alami. Tapi lewat ini membuat dia menjadi sadar, membuat ia menjadi berubah, membuat dia menjadi bertobat. Dengan kata lain, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus bersabar menunggu jawaban Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara-saudara, banyak orang bertanya kepada saya, Pak, kapan COVID ini selesai? Atau kapan COVID ini berakhir? Kita serahkan semua kepada Tuhan karena kita tidak ada yang tahu. Karena ini adalah rahasianya Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan ini, Allah mau supaya kita tetap bersabar dan mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Sebagai penutup dari firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada kita, mari kita lihat saudara-saudara dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan,
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk terus berserah kepada Tuhan, untuk terus setia kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab doa kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini buat kebenaran firman Allah yang sudah kami sampaikan. Kiranya Allah Roh Kudus yang memateraikan seluruh kebenaran firman ini di dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami bukan hanya sekedar mendengar dan melupakan, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau terus bersabar sampai kapanpun, karena bersabar adalah bagian yang terbaik untuk kami lakukan. Karena ketika kami sabar, ketika kami terus menunggu janji Allah, maka akan berbuah manis dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik di tempat ini, di rumah mereka, atau dimanapun mereka berada. Memberkati juga seluruh usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau memberikan kekuatan, yang memiliki masalah keuangan Tuhan tolong dan buka jalan bagi mereka. Yang sakit Tuhan Engkau juga sembuhkan sekali lagi, yang lemah Tuhan Engkau memberikan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan, jika saat ini mereka juga sedang menghadapi jalan buntu, kiranya Tuhan Engkau membukakan jalan bagi mereka dan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan, jaga lindungi mereka. Bungkus seluruh jemaat-Mu dengan kuasa darah Yesus. Berikan kekuatan, kesehatan buat mereka. Begitu juga kami berdoa buat pemerintahan kami Indonesia. Kami menyerahkan presiden dan wakil presiden. Kami menyerahkan para menteri. Kami menyerahkan para MPR, DPR. Kami menyerahkan para Polri, TNI. Kami menyerahkan juga para dokter, para medis Tuhan. Kami menyerahkan juga buat kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT dan RW. Bahkan semua yang ada di dalam pemerintahan, Tuhan tolong dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi COVID-19. Engkau jamah dan Engkau sembuhkan mereka. Kami berdoa juga sekali lagi buat para dokter, para medis. Engkau jaga, lindungi mereka. Berikan kesehatan. Jauhkan mereka dari sakit, penyakit, juga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami berdoa bagi setiap kami yang sehat. Engkau juga terus jaga dan berikan kesehatan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapak, berkati gereja-Mu, berkati bangsa kami sekali lagi. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Ya amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami dari Gereja Sidang Jemaat Allah Kasih Karunia Tanjung Pinang mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung dan beribadah bersama dengan kami. Kami sungguh berdoa dan berharap bahwa ibadah ini akan sungguh memberkati kita sekalian. Untuk pengumuman bagi jemaat Tuhan atau bagi siapapun yang Tuhan gerakkan untuk memberkati pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kiranya apa yang Bapak Ibu Saudara salurkan untuk pekerjaan Tuhan akan sungguh memberkati pekerjaan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, bahkan semakin banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Kemudian yang terakhir, adapun situasi kondisi yang saat ini masih
bersama-sama kita dan bangsa kita hadapi berkenaan dengan pandemi COVID-19. Tuhan mengajar kita untuk bersabar menanti waktu Tuhan, bertekun di dalam setiap doa-doa kita, dan berharap ini akan segera berlalu untuk kita boleh bersua kembali bersama-sama memuji nama Tuhan. Tetap di rumah, dan kalaupun Bapak Ibu Saudara harus pergi, perhatikan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita akan menyanyikan satu pujian kiranya Engkau memberkati. Kita menjadi bersama-sama. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersama-sama kita katakan, Amin.